Langsung ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Allah. Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal. Semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi ini tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Betul? Mohon maaf orang kampung sini, kalau bilang betul bahasa kampungnya apa? Leres. Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah dua patah bahasa kampung sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Leres. Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya tidak merasa sedikit pun jadi tamu. Biarkan hati saya malam ini merasa seperti sedang pulang kampung sendiri. Leres. Kenapa ada pesan sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya? Biar malam ini saya tidak merasa jadi orang asing. Tapi izinkan malam ini saya seperti sedang memandang, melihat semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Leres. Bapak Ibu coba lihat, dengarkan, ketika ada suara burung berkicau, sebenarnya burung itu sedang bertasbih memuji Allah. Ketika Bapak Ibu merasakan ada suara angin berhembus, demi Allah angin pun sebenarnya sedang bertasbih. Semua makhluk Allah selalu bertasbih kepadanya. Apa enggak malu kita manusia, makhluk yang lebih sempurna dari makhluk Allah lainnya, tapi terkadang malas betul bertasbih kepada Allah. Malam ini saya tidak bosan-bosan untuk menitipkan pesan kepada para jamaah. Guru saya pernah mengajarkan, jangan bermimpi seseorang itu bisa meraih kemuliaan dari Allah yang maha mulia kalau seandainya dia hidup di atas muka bumi Allah, lisannya malas betul memuliakan Allah. Biar cepat mulia, hari ini saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita mulai dengan bertasbih sama-sama. Mau? 100 orang. Sekali lagi yang kompak, mau? Kayak terpaksa. Bu, salah satu manfaat zikir menunda datangnya murka Allah. Di Palu, tahu Palu? Sukabumi belok kanan. Susah ngasih tahu. Di Palu kemarin ada bencana gempa, tsunami, likuifaksi.
30.000 nyawa ditelan bumi sampai sekarang belum ketemu jasadnya. 30.000 nyawa. 30.000 nyawa ditelan oleh bumi. Tapi anehnya kampung sebelah itu hanya selisih berapa gedung, kampungnya tidak terasa gempa, tidak ada tsunami, tidak ada likuifaksi. Setelah dicek dan recheck, ternyata kampung itu senang bikin zikiran. Kampung itu demen bikin maulidan. Kampung itu sering bikin pengajian. Bencana, musibah, murka Allah jauhkan. Biarkan orang lain yang tidak suka dengan acara malam ini menganggap kita gila. Biarkan. Asalkan gila karena ingat Allah. Daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Kita getarkan dulu majelis ini dengan bertasbih. Siap? Mudah-mudahan dengan kekuatan kalimat zikir Allah jauhkan Indonesia dari berbagai macam bencana dan musibah. Allah jauhkan dari berbagai macam wabah. Insya saya rindu dengan suasana-suasana seperti ini. Sudah lama kita tidak kumpul seperti ini. Gara-gara corona. Gara-gara corona 3 tahun kita tersiksa. Saya masih ingat betul tahun pertama corona datang. Maaf yang tadi yang pertama sudah oke suaranya. 3 tahun corona datang. Tahun pertama corona datang, waktu itu jenisnya masih alfa. Yang langka adalah masker saja. Ramadan tahun kedua, coronanya berubah menjadi delta. Yang langka hand sanitizer dan oksigen. Ramadan tahun ketiga berubah lagi namanya jadi Omikron. Tapi kenapa yang langkah minyak goreng? Leres. Ada apa dengan corona? Saya ingat betul ketika corona datang, kami para ulama tersiksa. Tidak boleh keluar dari rumah. Saya sempat protes dengan petugas. Kenapa kami tidak boleh ngisi kajian? Petugas menjawab, jangan Habib, Jakarta sekarang zona hitam. Lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri terus ketemu jamaah, Habib akan terkena positif corona. Positif corona. Kami sarankan Habib lebih baik ikuti dulu pesan pemerintah. Apa pesannya? Hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dulu dari rumah. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Saya ikuti pesan petugas. 7 bulan saya tidak keluar-keluar dari rumah. 7 bulan saya tidak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif tapi istri positif. Istri positif. Ayo gara-gara siapa itu? Jenisnya apa? Jangan-jangan Omikron. Ayo kita berharap dengan zikir ini Allah hadirkan kekuatan dan perlindungan. Siap? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Lebih keras semuanya. Allah. Subhanallah. Walhamdulillah.
Subhanallah. Allah, 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 la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil Allah, Allah, Allah. Nabi pernah berjanji, kiamat tidak akan jadi Allah turunkan. Kiamat saja bisa ditunda turunnya. Kapan? Kalau masih banyak orang di muka bumi ini, kata Nabi, mereka bangga menyebut kalimat Allah, Allah, Allah. Tapi kalau seandainya sudah banyak yang malas menyebut lafaz itu, siap-siap kata Nabi, kiamat akan dihadirkan. Ayo, kalau kiamat saja bisa ditunda dengan lafaz Allah, pertanyaan saya, bagaimana dengan wabah, bencana, musibah? Pasti akan tertunda turunnya. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Semuanya. Allah. Lebih keras. Allah. Kalau tadi kita memuji Allah, malam ini akan bertambah keberkahan buat kita. Ketika kita selalu memuji orang yang dipuji Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Manusia yang paling mulia, Allah yang maha mulia memuliakannya. Manusia yang pantas kita puji, karena Allah yang maha kita puja memujinya. Manusia yang sudah seharusnya kita selalu bersalawat untuknya, karena Allah bersalawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Nabi memang manusia seperti kita, tapi Nabi kualitasnya beda, enggak kayak kita. Basyaron la kal bashar. Hakikatnya memang manusia, tapi enggak sama dengan manusia lainnya. Saya kasih contoh. Nabi pernah keringetan. Kita sering juga keringetan. Sama-sama keringetan. Tapi jangan samakan keringat Nabi dengan keringat kita. Keringat Nabi lebih harum dari kasturi. Keringat kita bau terasi. Nabi memang manusia, tapi Nabi tidak seperti manusia pada umumnya. Saya kasih contoh. Nabi pernah berludah, Pak. Kita sering pasti pernah berludah. Sama-sama berludah. Tapi jangan samakan kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Ludah Nabi jadi berkah. Ludah kita jadi virus corona. Leres. Leres. Lebih baik orang bilang kita gila karena salawatan daripada gila karena goyang oplosan. Maulaya salli wa sallim daiman ya Rabbi bil
Allahumma salli wa sallim wa barik. Kenapa? Sebentar, saya mau tanya dulu dengan panitia di sini. Apakah di kampung ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Oh, jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Bu, saya bela-belain hadir ke sini. Saya tadi baru landing pesawat dari Pontianak. Belum istirahat, lanjut ke sini. Perjalanan mulus. Harap-harap cemas. Lihat kanan, sakaratul maut. Lihat kiri, sakaratul maut. Berarti saya berada di jalur. Bu, tapi untung saya teringat pesan guru saya. Al-ujur bigadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin besar ganjaran dari Allah yang Maha Rahman. Sedikit pun walaupun jalannya begini-begini, sedikit pun saya tidak ada rasa takutnya. Cuma gemeter saja. Saya mohon izin dengan panitia, punten minta maaf saya duluan tampil. Karena dari sini lagi-lagi saya nggak sempat istirahat. Pulang ke Jakarta, langsung ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Terbang ke Palembang, ada tablik akbar besok jam 10 pagi di sana. Bu, doakan mudah-mudahan sehat mudah sampai tujuan. Ya Rabbal. Izinkan saya hari ini memberikan salam penghormatan kepada Ketua Komite Andri Aparatu. Betul? Apanya Ratu? Oh. Izinkan saya memberikan penghormatan kepada Kepala Sekolah Iis Nur Hayati. Adakah hubungan dengan Iis Dahlia? Hadir bersama kita guru SD. Biasanya kan selama ini kalau mau ngomong-ngomong soal sekolah yang di absen murid. Hari ini guru saya absen. Guru SD negeri Kembar Curug. Yang betul apa? Barusan saya ngomong apa? Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Masalah buat lo. Mohon maaf panitia. Ini teknik ceramah terbaru. Baru saya bikin. Saya kepengen ngecek warga sini cinta nggak dengan tanah kelahirannya. Saya balik namanya, nampak mereka sudah membuktikan bahwa mereka hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah kelahiran itu sebagian dari iman. Mereka sudah membuktikan itu. Jangankan kecamatan ini dirampas, baru dibalik saja namanya sudah marah semuanya. Alhamdulillah. Berarti mereka sudah ada CINTA. Cinta. Bahasa anak milenial, cinta cukup dengan pakai gaya begini saja. Kalau begini namanya cinta. Ada istilah terbaru loh Pak. Anak muda, Habib, cinta cukup dengan gaya begini. Shin. Macam-macam anak-anak muda sekarang. Saya belajar dari mereka. Apa arti ini? Ini lope-lope Habib.
cinta. Saya pinjam gaya anak muda. Pulang dari ceramah, saya balik ke rumah. Saya ingin praktekkan dengan istri tercinta. Hei, romantis dengan pasangan itu, sunnah tahu. Nabi ngajarin romantis. Aisyah dipanggil apa? Humairah. Kenapa dipanggil Humairah? Wanita yang kemerah-merahan kulitnya. Karena orang Arab itu kulitnya putih. Makin kena panas, makin memerah. Kebalikan dari kita. Kena panas makin gosong. Teman saya pengen mengamalkan hadis kebablasan. Lihat istrinya hitam, dia panggil, ya Hajar Aswad. Dihajar sama istrinya. Saya pulang ke rumah kepengen niru romantis. Saya ambil gaya anak muda nih. Saya bilang ke istri saya, Mama, Istri saya kaget. Apa ini sayang? Ini kata anak muda, lope-lope. Cinta. Istri saya tersenyum. Happy wife, happy life. Alah, paham kagak? Sok paham orang saya aja nggak ngerti. Itu bahasa Inggris, Bikin pasangan bahagia, hidupmu dibahagiakan Allah. Buktikan. Tepuk tangan buat semuanya. Saya bilang, Mama, lope-lope. Istri saya membalas cinta saya dengan gaya tangan yang sama tapi makna beda. Istri saya menjawab, sayang, beda maknanya. Cuang. Izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada Bapak Wahyu Hidayat, Andri Lala, Amir Hamzah, Encep. Bintang film nih, Encep. Bayi Suyatna, Widiawati, Mila Rahayu, Uli Susialawati, Fitri Jayuni, Reksi Irawan. Besok PR-nya kumpul ya. Kayak terasa ngajar lagi. Dan segenap jajaran pengurus Komite SD Negeri Curug Kembar 02. Seluruh wali murid SD Negeri yang hadir. Komunitas alumni SD Negeri Curug Kembar 2. MUI, desa dan kecamatan Curug Kembar. Dan semua yang terlibat membantu, memudahkan, memfasilitasi. Dan termasuk kita yang mensyiarkan. Kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan asbab keberkahan acara malam ini Allah catat setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki, semuanya akan mendatangkan keberkahan buat kita. Ya Rabbal Sallallahu ala Sallallahu 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 episode kedua. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan, saya titip pesan. Buat apa punya harta berlimpah ruah, tapi anak satu pun tidak ada yang jadi soleh dan soleha? Sekali lagi saya ingatkan, buat apa punya harta berlimpah ruah, tapi anak tidak ada yang jadi soleh dan soleha? Lebih baik kita nggak usah punya apa-apa, asalkan anak kita ada yang jadi saleh, ada yang jadi soleha. Karena anak yang saleh dan soleha akan jadi harta yang tidak akan ternilai dunia sampai akhirat kita. Insya Allah.
Saya sudah keliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Saya berani menyimpulkan Indonesia saat ini sedang dilanda krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya. Banyak anak-anak jadi majikan bagi orang tuanya. Pendek kata, banyak anak durhaka dengan ayah ibunya. Saya sudah keliling Indonesia. Masuk kampung, keluar kampung, saya pernah. Masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Masuk hutan, keluar hutan, saya merasa. Siapa yang bilang orang hutan? Ini bisa saya laporkan nanti dengan Ferdi Sambo. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Saya sudah keliling Indonesia. Saya pastikan Indonesia saat ini darurat krisis anak soleh. Krisis anak-anak benar. Maaf, saya titip pesan buat SD ini. Jangan sibuk mengkader, mencetak anak didik yang cuma pinter tapi tidak benar. Betul? Lebih baik punya anak didik walaupun gak pintar asal benar. Maaf, kalau cuma pintar gak benar, S1, S2, S3 bikin orang tua jadi S-teler. Biasanya gak akan mau menerima kebenaran keluar dari mulut siapapun. Merasa dia yang pintar. Orang tua kolot dipandangnya. Tapi kalau punya anak benar, walaupun gak pintar, kebenaran dari mulut orang akan dia terima. Lama-lama bisa bikin dia jadi pintar. Leres? Ibu, nih, ibu ngerasa gak kalau zaman sekarang anak-anak kita ini beda dengan anak-anak zaman dulu? Indonesia ini darurat krisis anak-anak soleh. Yang muda sudah gak hormat lagi dengan yang tua. Leres. Saya kasih contoh yang terbaru nih, viral. Bapak ibu pasti pernah nonton videonya. Anak-anak remaja pakai seragam pramuka, naik motor, berhenti mereka di pinggir jalan. Lalu nampak seorang nenek tua. Si nenek bukan ditolong pak. Si nenek bukan dihantarkan pulang bu. Tapi si nenek malah ditendang. Terjatuh si nenek, menangis kesakitan, berusaha untuk bangkit, melarikan diri saking ketakutan. Ibu, nonton gak video yang viral itu? Yang kompak nonton? Malam ini saya berani bersumpah, demi Allah saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah, kejadian yang bapak ibu tonton video anak-anak remaja nendang seorang nenek itu sebenarnya videonya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek. Kejadiannya secepat kilat bapak ibu. Saya cuma mengusap dada, mengutuk tingkah laku mereka. Saya menangis. Kenapa anak muda Indonesia jadi begini? Padahal pemuda sekarang pemimpin di masa yang akan datang. Kalau mau tahu bagaimana potret pemimpin Indonesia ke depan, lihat anak-anak muda kita sekarang. Menangis saya. Sekali lagi kejadian itu ada di depan mata saya. Di depan mata saya. Sekali lagi saya ulangi. Di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu pak. Di depan mata saya. Leres. Ada yang salah omongan saya tadi. Kan saya lagi buka TV. Nih ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Ini teknik ceramah terbaru baru saya ciptakan. Jadi kalau ada penceramah lain ngikut-ngikut itu sudah pasti gaya Al-Habsyi. Leres.
Saya sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Buku ini saya tulis selama 3,5 tahun. Nulisnya sambil meneteskan air mata. Saya yakin nanti yang baca buku saya menangis terseduh-seduh, ingat dosa dengan ayah ibu. Buku ini dahsyat. Saya pernah membuktikan kedahsyatannya. Saya ceramah di satu kampung, hampir mirip dengan kejadian malam ini. Yang hadir ribuan jamaah, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu. Nampak ada seorang preman, rambut gondrong, muka seram, badan penuh dengan tato, tapi Masya Allah, dia masih mau hadir di acara kajian. Saya terharu, saya panggil preman itu sebagai bentuk penghormatan. Saya ajak naik ke panggung, lalu saya hadiahkan buku karangan saya ini. Ibu bapak tahu apa yang terjadi? Belum dia sobek plastiknya, belum dia baca isinya, baru dia pegang dengan genggaman tangannya begini, preman itu menangis meraung-raung. Saya heran dan bertanya, "Abang, kenapa abang menangis?" Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Saya sudah GR. Bu, ibu bapak tahu kenapa saya hadirkan buku ini? Berawal dari ketika saya keliling Indonesia. Kota pertama saya kunjungi, kota Jambi. Dari Jambi saya naik mobil 5 jam menuju sebuah kabupaten kecil namanya Muara Tebu. Sesampainya di sana saya meneteskan air mata, melihat dan mendengar ada kejadian di sana. Seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis lalu menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia sering betul dapat bencana. Jangan-jangan pintu pembukanya ada kacang lupa dengan kulitnya. Leres? Kejadian yang kedua, ketika saya tabligh akbar di kota Brebes 2013, ada kejadian anak kecil usia 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis, lalu menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak betul malapetaka. Jawabannya sudah ada anak jadi majikan bagi orang tuanya. Leres? Mana mungkin ada asap kalau bukan karena api? Mana mungkin Allah kirim bencana bertubi-tubi silih berganti buat negeri ini. Mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, bahkan likuifaksi. Kalau bukan karena faktor dosa yang terjadi. Dosa apa? Selain syirik kepada Allah yang mengundang murka Allah datang dengan segera, dosa itu durhaka dengan orang tua. Bapak ibu mohon maaf punten, jangan anggap remeh dosa yang satu ini. Nabi bocorkan dalam hadisnya, semua dosa pelakunya akan diazab nanti setelah mati, kecuali durhaka. Tidak menunggu orangnya mati, masih hidup di bumi, sudah disegerakan Allah azab untuknya. Apalagi setelah dia mati. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah.
Anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya jangan bermimpi bisa masuk ke dalam surga. Mencium baunya diharamkan oleh Allah. Anak-anak yang durhaka dengan orang tua jangan berhayal bisa mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah. Jangankan dapat syafaat, memandang wajah Nabi diharamkan Allah. Bahkan Nabi berlepas tangan dari anak-anak seperti ini. Nabi sampai berkata, Ana bariun mimman lam yuaddi haqqa walidayhi. Aku Muhammad berlepas tangan dari anak-anak yang tidak memberikan haknya kepada orang tuanya. Hak anak kepada orang tua berbakti sayang. Kalau orang Nabi sudah berlepas tangan, mau cari pertolongan dari siapa lagi? Mau dapat syafaat dari siapa? Anak durhaka, celaka dunianya, binasa akhiratnya. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kejadian yang ketiga saya temukan di kota Jawa. Lebih memalukan dan memilukan. Ada seorang ibu yang sudah tua, janda, wanita salehah. Masih mau bekerja, jadi kuli di tengah sawah. Panas terik matahari menyengat, ia tahankan. Untuk apa? Demi mencari sesuap nasi yang halal bagi anak-anaknya. Tapi sayang seribu sayang, tidak ada seorang anaknya yang membantu jihad ibunya. Ketika ibunya tengah bertani, masuk salah seorang anak laki-lakinya. Membawa parang di tangannya. Memaksa minta uang 500.000 dari ibunya. Ibunya tidak punya uang. Dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu menangis ketakutan. Ingin menyelamatkan nyawanya. Lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Saya makin menangis. Lalu saya makin mantap menulis dalam buku saya. Pantas Indonesia banyak bencana, musibah, malapetaka. Sudah ada anak durhaka di negeri ini dengan ayah ibunya. Demi Allah saya bersumpah. Sampai detik ini saya belum pernah menemukan ada satu ayat dalam Quran. Ada satu hadis Nabi menceritakan bahwa ada anak setan membunuh ibunya. Sebejat-bejat anak setan. Sejahat-jahat anak setan. Jangankan membunuh orang tuanya. Durhaka saja. Tidak ada satupun riwayatnya. Tapi anak manusia. Jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat manusia. Saking takutnya, jangan-jangan ada setan yang berdoa begini kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia sekarang lebih gila daripada setan. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Buku ini saking suksesnya, mega bestseller. Buku ini diangkat jadi film. Suatu buku kalau menarik, sukses pasti dilirik jadi film. Buku ini sudah diangkat jadi film Pak. Sukses di seluruh biskup se-Indonesia. Saya pastikan kalau nonton filmnya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Terbayang dosa kepada orang tua. Kalau belum pernah nonton filmnya, hari ini saya ajarkan caranya. Mau? Saya bagikan linknya mau? Ada 4 episode dimasukkan di satu channel. Tonton sampai selesai. Ajak anak cucunya biar jadi asbab hidayah. Mau?
Coba saya tonton. Biar nggak bingung nanti nyari channelnya. Pulang dari sini tinggal klik doang. Klik, tinggal tonton saja. Coba Bapak Ibu buka HP-nya. Tahu YouTube yang ada merah-merahnya itu? Kemarin ada nenek-nenek songong, saya tanya, nenek tahu YouTube? Si nenek menjawab, Allah Habib jangankan YouTube, TikTok saya main. Kiamat sudah dekat. Nenek-nenek sekarang main TikTok kan. Buka YouTube sudah. Coba ketik di pencariannya. Gencar TV. Gerakan Cinta Rasulullah. Gencar TV. Di dalam channel ini banyak video-video. Turunkan satu-satu sampai ketemu judul Ada Surga di Rumahmu. Ada surga di rumahmu. Ada 4 episode loh. Episode 1, 2, 3, 4. Tonton dari pertama. Saya pastikan keren banget filmnya. Sudah ketemu? Tonton dari episode 1 ya. Tapi jangan lupa sebelum nonton subscribe dulu dong. Like, share, and subscribe. Oke bro? Nanti setelah tonton sampai selesai kasih komen. Sebutkan nama kampung Curug Kembar. Habib, kami warga kampung Curug Kembar. Kami sudah tonton filmnya. Apa pendapat kalian? Keren banget filmnya. Dan mohon doakan film ini nanti ada lanjutannya. Siapa tahu saya syuting di kampung Curug Kembar ini. Kalau saya syuting di sini, ada kesempatan ibu-ibu ikut main di film saya. Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Buku ini saya kasih judul Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita dengan semua kebodohan masa lalu kita? Terkadang sibuk mencari surga yang jauh, lupa menjaga surga yang terdekat karunia dari Allah. Leres. Ada surga di rumahmu. Anak-anak, bahasa Arabnya al-jannatu fi baitika. Ikuti saya. Al-jannatu fi baitika. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa surga, bahasa wahyu. Bahasa paling berkah. Saya malu. Satu pesawat ketemu pendeta. Pendeta sekarang sudah pandai bahasa Arab. Malu saya. Saya juga pernah malu Pak. Lihat anak kecil-kecil kayak ini. Pintar banget bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah. Kalau nggak percaya, silakan buktikan. Bapak Ibu pergilah ke Mekah dan Madinah, tengok di sana, kecil-kecil anaknya pintar bahasa Arabnya. Leres. Ada surga di rumahmu. Jangan cari surga yang jauh sebelum dapat surga yang dekat. Kalau saya kupas sebulan nggak selesai buku ini. Malam ini sedikit saja ya. Bapak Ibu mau tahu nggak kebodohan kita? Termasuk kebodohan yang ngomong ini. Saya nulis buku ini, saya sedang memaki-maki diri saya dulu. Dan saya yakin kebodohan kita semua. Yang pertama, setiap selesai sholat fardu. Mohon maaf di sini sholat masih 5 kan? Alhamdulillah. Setiap selesai sholat 5 fardu, 5 waktu, kita disunahkan baca zikir yang satu ini. Apa zikirnya? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 33 kali loh lafaz ini kita sebut. Bagus artinya. Dahsyat manfaatnya. Menghantarkan kita kelak jadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Tapi dengarkan baik-baik malam ini. Demi Allah saya pastikan. Mau sampai berbusa mulutmu. Melafazkan hamdalah. Demi Allah tidak akan diterima syukurmu kepada Allah. Kalau mulutmu masih ketus di hadapan orang tuamu.
Kalau mulutmu masih belum pandai bersyukur kepada orang yang paling berjasa dalam hidupmu, gak akan diterima syukurmu. Saya bukan asal ngomong, ada dalilnya. Mana dalilnya? Buka Al-Quran. Ada ayat yang berangkai dan berantai, nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Allah berfirman, Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah engkau kepadaku. Jangan lupa kata Allah, bersyukurlah kalian kepada ayah ibumu. Gak diterima syukur kita kepada Allah kalau kita belum pandai bersyukur dengan ayah ibu kita. Itu sebabnya Nabi mengingatkan kita, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, dia tidak dianggap Allah sudah bersyukur atas semua nikmat dan karunia-Nya. Jangan sibuk nyari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti ada di buku saya, beli ya. Sallallahu kepada pasangan bisa romantis. Kenapa bicara dengan orang tua selalu dengan kata-kata yang menyakitkan hati? Istrimu bisa jadi mantan, suamimu bisa jadi mantan, tapi ayah ibumu tidak akan pernah bisa jadi mantan. Kepada pasangan bisa begini, darling, darling, dadar guling loh. Giliran manggil orang tua, hoi hoi hoi. Padahal Quran mengajarkan, fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong ah papa, ah mama, satu kalimat saja, ah satu kata terbilang dosa. Apalagi membentak dan memaki-maki mereka. Istighfar kepada Allah. Leres? Bapak Ibu, lihat anak-anak zaman sekarang. Maaf punten. Tangan orang dicium-cium bolak-balik. Tangan orang tua nggak pernah dicium-cium begitu. Anak sekarang nyium tangan orang tua terkadang setengah hati. Nyiumnya begini. Hei, sejak kapan hidung kalian pindah ke sini? Ini yang merusak mereka, ini tontonan yang gak layak jadi tuntunan. Betul? Diajarin anak kita lewat sinetron, sujudnya begini. Kadang-kadang di jidat, tahun depan di ketiak. Islam gak ngajarin sujud begitu. Gak bakal berkah hidupmu kalau keberkahan yang Allah titipkan dalam rumahmu gak engkau jaga. Al-barakah ma'a akabirikum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan selalu hadir dalam hidupmu manakala masih ada ayah ibu di sekelilingmu. Buktikan Bapak Ibu, pulang dari sini, kalau di rumah kita masih ada orang tua hidup dengan kita, rumah terasa berkah. Tapi kalau orang tua sudah wafat, meninggalkan kita, rumah berubah menjadi gersang rasanya. Leres? Leres. Bapak Ibu, ini yang saya maksud mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Saya kasih contoh lagi. Makam-makam keramat jauh-jauh didatengin. Tengah malam ditancepin. Batu nisannya diciumin. Tanah kuburannya dikantongin. Pertanyaannya, keramat hidup karunia dari Allah ada dalam rumahmu. Kenapa engkau anggurin? Orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya jangankan mendoakan, nyumpahin kita pasti jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Ayo anak-anak, masih ingat gak legenda terkenal di Padang? Seorang anak disumpah ibunya jadi batu. Bantu saya dong, namanya siapa? Itu baru maling kundang, belum yang maling motor, maling mobil, apalagi maling uang rakyat. Leres? Leres.
Demi Allah pegang omongan saya, kalian akan sadar orang tua kalian tuh mahal harganya. Nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kalian. Di masa kecil ayah sering menggendong kita. Mungkin besok kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok kita yang memandikan jenazah tubuh ibu kita. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Leres? Seorang ibu berani mati ketika melahirkan 10 anak-anaknya, tapi 10 anak belum jaminan Pak siap mati demi seorang ibunya. Tepuk tangan buat ayah ibu kita semuanya. Anak-anak, ayahmu nggak ada ganti, ibumu nggak ada jualnya. Ibumu ngeden, tahu ngeden? Ketika akan melahirkan ngeden dulu. Bahasa sini ngeden apa? Hah? Degeng. Mulai aneh. Ini ngomong-ngomong planet apa sih? Ngahejeng. Ngahejeng. Dari namanya saja sudah mengerikan. Hei bocah, jangan main-main, ibumu ngehejeng. Ngeden maksudnya. Ketika akan melahirkanmu, ibumu ngehejeng, keluar kamu. Tapi coba kamu ngehejeng. Apa bisa keluar ibu? Leres gak kira-kira? Ibu ngehejeng keluar anak. Anak ngehejeng keluar apa? Nggak usah dibahas. Kuning-kuning lo sembarangan. Betul nggak kira-kira Pak? Bu, saya kadang-kadang sebel banget lihat anak-anak sekarang Pak. Ya Allah, ya Allah. Kepada atasan dia bisa bilang begini loh. Siap komandan. Laksanakan. 86. Beres. Buat atasan, kata beres, laksanakan, 86. Gampang keluar dari mulutnya. Tapi kenapa untuk orang tua sendiri terkadang lebih sering keluar kata pembangkangan? Buat apa kita mulia di luar sana tapi hina di hadapan orang tua kita sendiri? Lebih baik kita semua hina di luar sana asalkan mulia di hadapan orang tua kita sendiri. Nanti ada di buku saya, beli ya. Maulaya sal Maulaya sal ala habib. Singkat, padat. Jangan cari surga yang jauh sebelum dapat surga yang dekat. Episode berikutnya. Lanjut. Biar saya makin semangat. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Saya jujur sebenarnya karena kemarin safari dakwah di Pontianak 22 titik acara, sehari 3 titik. Suara saya mendadak jadi begini hilang. Ini ngomong sambil nahan rasa sakit. Apa saya SMS saja lanjutan tausiahnya? Bu, 1 jam lo sudah berlalu nggak terasa kan? Yang kompak terasa nggak? Berarti majelis ini ada barokahnya. Kata guru saya, kalau seandainya keberkahan itu menempel pada sesuatu, buktikan yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan, yang sulit jadi mudah, yang mahal terbilang murah, yang lama terasa sebentar. Bu, ibu tahu kenapa Isra wal Mi'raj itu cuma 1 malam saja?
Ada jawabannya, alladzi barakna haulahu. Allah kasih keberkahan sekelilingnya. Berkah itu membuat semuanya jadi indah. Saya mau tanya lagi yang kompak biar saya makin semangat. 1 jam ngaji dengan saya terasa tidak? Lebih kompak terasa tidak? Lebih keras terasa tidak? Saya yang merasakannya. Saya boleh minum dulu nggak? Minum dulu ya. Sampai sekarang kepala masih ngerasa kayak oh. Minum dulu ya. Anak-anak bocah lihat ke depan, ada ilmu yang mau saya titipkan. Lihat ke depan, lihat ke depan. Ada ilmu yang ingin saya titipkan. Orang kampung sini kalau lihat ke saya bahasanya apa? Tingali. Tingali. Ningali. 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 Ningali kadia. Ningali kadia. Ada ilmu yang ingin saya bagikan. Ningali kadia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begini cara nabimu minum. Saya titipkan ilmunya. Kanan nabi yatanafas fi syurbi thalathan. Nabi kalau minum selalu 3 kali tegukan. 3 kali narik napas. Apa yang dicontohkan Nabi pasti ada hikmahnya. Sekarang di barat diselidiki, minum gaya Nabi, pakai jedah napas, 3 kali tegukan bikin badan cepat sehat, bikin panjang umur, lega rasanya. Demi Allah saya nggak pernah menemukan satu hadis pun Nabi minum gaya begini. Kuduk, 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 kuduk. Itu gaya Yahudi. Bu, faham? Biar makin paham saya contohkan ulang. Haus, haus. Ibu kalau ngomong suka bener. Bukan haus. Kan yang ceramah saya. Yang capek saya. Ibarat mobil saya, mobil berjalan. Perlu dong isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Ibu kan cuma duduk doang. Udah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil, ibu mobil mogok. Tidak isi bensin, tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Ningali kadia. Ada ilmu tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu cara Nabi minum. Anak-anak saya titip ilmu tambahan. Kalau mau minum yang pertama jangan lupa. Adab minum ada 5. Paling tidak pulang dari sini anak didik dapat berkahnya. Adab minum ada berapa? Yang kompak ada berapa? Yang pertama minum pakai tangan. Jangan pakai tangan. Apalagi tangan orang. Sombong itu kecuali sakit. Yang kedua, hafalin. Nanti yang bisa ngulang saya kasih buku karangan saya. Lengkap dengan tanda tangan aslinya. Dijamin tidak akan bisa Bapak Ibu beli buku saya di toko-toko bangunan. Kecuali di tempat saya tausiah. Paling tidak bisa nyebut 3 saja, maju dapat hadiah. Adab minum ada berapa? Yang pertama minum pakai tangan. Yang kedua minum sambil Yang ketiga waktu mau minum baca. Yang keempat setelah neguk minuman lafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Yang kelima minum 3 kali tegukan. 3 kali narik napas. Sekali lagi saya ulangi.
Yang paling semangat ngangkat tangan dapat buku karangan dari saya. Adab minum ada berapa? Yang pertama minum pakai tangan. Jangan pakai tangan. Yang kedua waktu minum sambil. Yang ketiga waktu mau minum ucapkan apa? Yang keempat setelah meneguk minuman lafazkan apa? Yang kelima kalau minum 3 kali narik nafas. Siapa yang berani angkat tangan dapat hadiah. Kita lihat yang paling semangat ngangkat yang jilbab putih. Sini sayang, sini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Semuanya sallallahu ifta'alan natu taugi alam. Dapat buku plus tanda tangan asli dari saya. Lihat kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi apa makhluk halus ini? Perempuan itu halus perasaannya. Al-Habsyi. Assalamualaikum. Nama siapa? April. Ini baru anak soleha. Tanda-tanda solehanya ketika ditanya oleh yang lebih tua, jawabnya santun. Tadi saya tanya bukti. Namamu siapa? April. Enggak kayak kemarin anak di ibu kota. Saya tanya, namamu siapa? Dia jawab, kamu nanya. Kamu tanya-tanya. Astagfirullah. Bapak ibu ngerasa enggak sih anak-anak sekarang berubah? Enggak kayak zaman kita dulu loh Pak. Zaman saya dulu, maaf. Kalau dimarahin orang tua, jangankan kami membantah. Ngangkat wajah. Mandang wajah orang tua kami nggak berani, pamali, menundukkan kepala, siap diomelin. Anak sekarang coba lihat, dimarahin, orang tua baru ngomong satu baris, dia ngejawab satu kaset. Leres. Zaman dulu mana ada anak berani ngeprank orang tuanya? Gak ada Pak. Sekarang anak-anak berani loh ngeprank orang tua. Di Jakarta, kejadiannya di Jakarta, tepat hari Kartini, seorang ibu bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu tahu siapa Kartini?" Si anak menjawab, "Enggak tahu mama, enggak tahu." Kata mamanya, "Kalau enggak tahu, kamu baca sejarah." Si anak ngeprank mamanya, "Mama gantian sekarang, mama tahu siapa Kartina?" Mama enggak tahu, makanya sering-sering dong baca WA papa. Anak sekarang begitu. Neng, kamu kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 sih di sini. Sengaja saya ulur-ulur biar dia lupa jawabannya. Biar ngasih kesempatan buat yang lain. Sekali ngetes, hafalnya cuma di lisan atau di hati. Begini tekniknya, nggak tahu aman. Neng, kenapa saya pilih kamu? Yang lain banyak angkat tangan. Karena kamu bersemangat. Yang lain cuma begini. Kalau kamu tadi yang begini jam 11 nggak cepat-cepat dipilih, kesurupan. Neng, kasih tahu Habib dong. Nanti kalau sudah gede, cita-cita mau jadi apa? Biar semua ikut mengaminkan. Kita nggak tahu loh dari mulut siapa amin akan diijabah Allah, nggak tahu. Maka jangan pernah memandang orang sebelah mata. Boleh jadi dia miskin, tapi dia kaya di sisi Allah. Boleh jadi mungkin dia orang yang tidak sempurna fisiknya, tapi dia lebih sempurna ketimbang kita. Boleh jadi dia orangnya jelek, tapi dia indah di hadapan Allah. Jangan pernah memandang orang sebelah mata. Neng, mau jadi apa nanti kalau sudah gede? Dokter. Amin. Mudah-mudahan kamu jadi dokter yang soleha. Neng, adab minum ada berapa? 3. Udah berubah. 5. Adab minum ada berapa?
5. 3 kali. Paling tidak sebutkan 3 yang kamu hafal. Yang pertama. Survei saya terbukti. Yang pertama, minum pakai tangan apa? Kiri. Kanan. Bu, sebenarnya dia hafal, dia cuma mau ngerjain saya sebenarnya. Ada minum ada berapa? 3. Sekarang minum pakai tangan kiri. Dia ngetes saya. Minum pakai tangan Kiri. Kanan dong. jangan pakai tangan. Kanan. Kiri. Kamu cocok main sinetron berikutnya. Sayang, kamu sudah memberikan warna hari ini. Masya Allah, kamu hebat. Makasih, Yang Habib. kedua, seperti ada pemakhluk penampakan. Biasa kalau jam-jam begini memang dia suka keluar. Neng, yang kedua, minum sambil Berdoa. Duduk. Ingat. duduk. Tuh, duduk. Kemarin beda lagi Mas Gil. Ada bocah saya tanya, minum sambil makan. Ya minum doang gak ada makannya kan sia-sia. Minum sambil duduk. Duduk. Kalau mau mulai minum, baca apa? Yasin. Bismillah. Bismillah. Kalau setelah meneguk minuman, baca apa? Alhamdulillah. Dapat buku. Terus kalau minum berapa kali tegukan? 3. 3. Dapat. Tepuk tangan dulu dong. Dapat hadiah. Masya Allah. Nyesel kan? Nyesel nggak mau ngangkat tangan? Makanya Nyesel, jawab. pasti nyesel Mas Nyesel Gil. banget. Nyesel. Itu. Belum tentu loh sejarah begini bisa terulang kedua kali. Buku bestseller. Udah diangkat jadi film. Bu, kalau kesempatan kebaikan bisa dilakukan hari ini jangan bilang besok. Jangan, belum tentu besok umur dipanjangkan. Kamu baca bukunya, banyak cerita-cerita indah di dalamnya. Insya Allah kamu makin sayang dengan ayah ibumu. Amin. Maaf, ayah ibu masih ada. Ada. Hadir di sini? Ya, Jujur. suruh beli. Jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Kamu pernah nggak punya salah dengan ayah ibumu? Banyak. Banyak bangga, malu. Kita sama berarti. Oh iya betul. Betul? Bu, kita ini lebih banyak meminta daripada memberi. Lebih banyak durhaka daripada berbakti. Lebih banyak menuntut daripada menghargai. Lebih banyak bikin mereka kecewa ketimbang bangga. Lebih sering bikin mereka meneteskan air mata daripada tersenyum. Malam ini saya titip pesan. Hati-hati. 1 tetes air mata ibumu, ayahmu yang kau keluarkan, maka bersiap-siaplah. Kalau engkau nggak cepat taubat, nggak cepat minta maaf kepada keduanya, buktikan 1 tetes air mata orang tuamu akan membuka 1000 bencana, kesialan, musibah hadir dalam hidupmu. Buktikan. Tapi kalau 1 senyuman yang kau hadirkan terpancar dari wajah orang tuamu, karena akhlakmu, prestasimu, kebaikanmu, maka 1 senyum mereka 1000 rezeki menghampiri hidupmu. Kamu akan mendapatkan itu di sini. Doakan saya nanti. Nyesel gak mau ngangkat tangan. Aduh. Jangan lihat bukunya ya Neng, hargai isi karyanya. Doakan Habib ya. Tapi jangan lupa nanti tonton filmnya. Filmnya keren. Ada orang-orang kayak kamu saya ajak main dalam film. Dan saya main di dalamnya. Berperan jadi guru saya. Terima kasih banyak. Akhir batin mohon. Salam buat makhluk langka di sana. Sallallahu 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 ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Praktekkan, leganya beda. Apa yang dicontohkan Nabi pasti berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang beda ya. Emang beda Mas Kiwil kalau minumannya terasa sehat. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Bapak Ibu doakan dong. Ini perusahaan saya yang ke-6. Satu-satunya perusahaan saya ketika COVID tidak ada pengaruh sedikit pun. Saya punya 6 perusahaan. 5 perusahaan saya begitu COVID rojiun. Saya punya 4 travel. Al-Habsyi Travel, Hana Travel, Arsyal Travel, Nafa Travel. 4 perusahaan travel saya sebelum COVID 1 bulan jamaah kami 5.000 orang. Saya duduk manis doang. 5.000 orang. Begitu datang COVID, wassalam. Bertahun-tahun orang gak bisa umroh haji. Perusahaan saya yang ke-5 tutup. Saya punya konveksi. Ini yang saya pakai, ini desain saya terbaru. Baru saya desain, langsung dibikin. Datang COVID, tutup 20 mesin saya nganggur. Yang hidup cuma perusahaan yang terakhir bisa menyelamatkan semuanya. 1 karyawannya tidak dipecat. Bahkan bisa bantu orang banyak. Bu, minum air minum Ajwa. Kenapa? 1, air ini dikhatamkan Quran 30 juz. Di setiap mata air yang kami temukan. Kami bikin pabrik, produksinya didengarkan Quran. Untungnya kami kirim lagi buat Palestina. Demi Allah, apapun yang diniatkan untuk Allah, agama Allah, rezekinya akan mengalir insya Allah. Dan minuman ini sudah mengalahkan semua minuman yang ada di Indonesia. Kita buktikan, sudah kami kalahkan. Mulai dari air kangen sampai yang gak kangen kalah. Kenapa? Karena minuman Ajwa hasil dari berkiblat dengan Zam-Zam. Bapak Ibu, kalau sholat kiblatnya ke Ka'bah, kalau doa kiblatnya ke atas, kalau air berkiblatlah dengan air Zam-Zam. Karena Zam-Zam minuman terbaik sampai hari kiamat, janji Nabi buat kita. Kami pernah bedah Zam-Zam dan semua unsur yang kami jadikan unsur Ajwa. Sekarang kita adu Ajwa dengan minuman ini. Minuman paling terbesar se-Indonesia. Saya nggak mau nyebutin namanya. Sekarang kita adu. Minuman ini ternyata milik perusahaan Yahudi. Untungnya mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Pembeli terbesarnya ternyata kita. Kita nyumbang peluru membunuh saudara kita sendiri. Bapak Ibu, kita tuangkan minuman pertama, kita teteskan betadin beberapa tetes. Lalu kita aduk. Sebelum diaduk, saya jelaskan untuk sehat jangan sibuk jaga makan. Salah. Yang paling penting jaga minuman yang masuk ke dalam badan. Karena tubuh kita lebih banyak butuh cairan daripada makanan. Sekarang lihat ke depan, kita aduk. Air mereka dari bening berubah jadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar. Bahasa Inggrisnya yellow. Bahasa Jermannya butak. Keruh. Sini bilang apa? Kiru. Sekarang lihat airnya dari bening berubah jadi kiru. Sekarang kita adu dengan Ajwa. Ajwa ngambil berkah nama kurma Nabi. Apapun yang ditempel dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Nyebut namanya saja Ajwa dapat berkah. Karena itu nama dari Rasulullah. Enak disebut, enak didengar. Ajwa bisa disingkat lagi ajaib water. Kata anak saya ada singkatan kedua. AJWA. Al-Habsyi jual water ajib. Nggak usah malu-malu berbisnis karena nabimu pebisnis. Kalau bisa untungnya buat agama Allah, jangan ada kata malu. Leres? Malu itu kalau korupsi ngambil milik orang. Betul. Sekarang lihat ke depan. Kita teteskan betadin dengan jumlah yang sama. Bapak Ibu, perut kita kotor. Kalau penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, dia sehatkan kondisi perut. Lihat Ajwa, membersihkan kotoran dalam perut. Takbir.
Bapak-bapak yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru sampai mati nggak akan hilang Pak. Cara merontokkan nikotin, minum zam-zam. Nggak ada zam-zam, minum ajwa. Ibu-ibu kalau datang head suka sakit pinggang, sakit perut, minum ajwa. Ibu-ibu kalau datang head, darah head kotor, berhentinya seminggu, 10 hari, 11 hari kan. Bapak-bapak berapa hari? Nanti minum ajwa, 4 hari paling lama bersih headnya. Kista, mium, keputihan, macam-macam penyakit sembuh Pak. Apalagi ada Quran. Bukankah janji Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat dan rahmat bagi orang mukmin. Sekarang tes yang terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang saya gunakan media makanan. 80%, berhati-hatilah, makanan di sekeliling kita semuanya mengandung kimia, pengawet, formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena masa mudanya tidak sembarang makannya. Orang sekarang muda-muda sudah kena kanker, rojiun di usia yang muda. Kenapa? Makanan kita semuanya membunuh beracun. Adik saya wafat masih muda 28 tahun, perempuan kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Sekarang lihat ke depan. Ajwa menetralkan racunnya. Tapi minuman sebelah tidak bisa menghilangkan racunnya. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Coba lihat, itulah kimianya. Itu kimianya, itu pengawetnya, itu formalinnya. Dan itu akan jadi kanker dan pasti mematikan. Tapi kalau minumannya zam-zam dan ajwa, racun apapun yang menempel pada makanan akan dinetralkan. Karena ajwa mengandung antioksidan. Kasih lihat ke belakang dan kanan kiri. Minuman apa yang lebih sehat? Yang lebih ajaib, yang lebih bening, takbir. Doakan saya, minuman ini untungnya kita kirim buat Palestina. Bapak Ibu, air kangen saja kami kalahkan. Terima kasih buat tim. Maulaya salli wa sallim daiman ala habib. Nanti di penghujung acara mau nggak saya tuntun, saya bimbing zikir ruqyah langsung dari Rasulullah. Mau? Dahsyat zikirnya. Insya Allah yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Berapa banyak di seluruh Indonesia saya tuntun dengan zikir ini. Terbukti macam-macam cerita yang masuk ke WA. Ada yang kista sembuh, mium, kolesterol, ambien, jantung, macam-macam. Bapak Ibu jangan sibuk menebus resep dari dokter saja. Tapi enggak pernah tebus resep sehat dari Rasulullah. Obati penyakitmu dengan Al-Quran, obati penyakitmu dengan sedekah. Nanti kita zikir, kita niatkan, kita beli ajwa, kita nyumbang Palestina. Buka tutup botolnya, saya tuntun zikirnya, nanti pegang tempat yang dirasakan sakit, bawa pulang airnya kasih keluarga yang gak sempat hadir. Jadilah asbab hidayah, asbab kebaikan buat keluarga yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu nanti pegang tempat yang dirasakan sakit pada tubuhnya. Dulu ada seorang sahabat badannya sakit, lalu dia bertanya, "Iya Rasul, badanku sakit semuanya." Kata Nabi, letakkan sekarang tanganmu. Dha'iyadaka 'ala alladhi ta'allam fi jasadika. Letakkan tanganmu di tubuh yang kau rasakan sakit. Nabi tuntun dengan zikir hebat dahsyat ini. Seketika sembuh. Sampai sekarang itu jadi amalan saya. Saya di Makassar hampir batal tausiah. Sudah mau naik panggung, gigi berlobang. Sakitnya luar biasa. Siapa bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Dua-dua nggak ada baik-baiknya. Saya buktikan hadis ini, saya tekan giginya, lubangnya, saya baca zikir ini, sembuh seketika. Bapak Ibu nanti saya ajak, yang sakit kepala pegang kepalanya. Nanti yang sakit perut pegang perutnya. Yang sakit hati pegang apanya? Hatinya. Yang sakit kaki pegang kakinya. Kemarin ada yang lucu, ada yang pegang dompetnya. Nanti insya Allah di penghujung kita ruqyah. Siap? Episode terakhir. Ada surga di rumahmu. Bapak Ibu saya ingatkan diri saya dan semuanya. Saya ingatkan. Demi Allah.
Jangankan hartamu, nyawamu tidak akan bisa membayar jasa ayah ibumu. Di buku saya ada cerita yang sangat indah. Salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, ketika musim haji dia memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba dia meneteskan air mata, menangis karena terharu ketika melihat di depan matanya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu dan bertanya, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak tadi menangis sambil berkata, "Imam, dia adalah ibuku." "Ibumu, nak?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, bahkan biarkan nyawaku jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku." "Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Bu, nanti boleh gak ajuannya nanti? Haikal, akhbirhu. Nanti biar setelah ini nanti kita jalankan ajuannya. Nanti dulu biar konsen dulu. Bu, anak muda tadi bertanya, "Imam, apakah dengan cara begini aku gendong ibuku dari Yaman sampai ke Mekah, kaki berdarah-darah, kulit mengelupas, aku hantarkan ibuku ke rumah Allah, aku tawaf mengelilingi Ka'bah 1000 kali, aku tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, ibu di leherku, apakah aku bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar menangis, Pak, lalu berkata, "Demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah. 1000 kali kamu gendong ibumu, kakimu berdarah-darah, kulitmu mengelupas. 1000 kali nak kamu tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiap hari sekalipun ibu di atas lehermu, itu tidak akan bisa membayar 1 tetes darah ibumu yang pernah ia teteskan ketika melahirkanmu. Itu tidak akan bisa menebus 1 teriakan rasa sakit ibumu yang pernah ia teriakan waktu melahirkanmu." Ayo renungkan, kalau 1 tetes darahnya, kalau 1 teriakan rasa sakitnya tidak bisa kita bayar walaupun dengan jihad sehebat itu, pertanyaan saya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang pernah kita tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka menutup mata meninggalkan kita, belum ada kata ridho sampai di telinga kita. Mimpi dapat ridho Allah, kalau ridho orang tua sampai mati tidak pernah kita raih. Ingat janji Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua murka, Allah pasti murka. Ternyata kunci sukses dunia dan akhirat dari Allah buat kita sangat dekat, ada di bibir orang tua. Jangan cari kunci yang jauh. Kalau orang tua berkata, "Nak, aku ridha kepadamu, nak," langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat mengaminkan doa kita, Allah mengabulkan semua cita-cita dan harapan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, 1-2 menit ke depan, biar keluar dari majelis ini kesialan hidup dihilangkan. Karena kesialan akan terus berdampingan dengan kedurhakaan. Biar keluar dari majelis ini keberkahan Allah hadirkan. Karena ketaatan akan menghantarkan kepada keberkahan. Biar keluar dari majelis ini anak cucu kita lebih baik dari kita. Semuanya saya ajak bermuhasabah. Kita doakan orang tua kita sama-sama. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya. Kita bermuhasabah dulu, nanti setelah ini baru kita tutup dengan zikir ruqyah bersama
ajwa, kita jadikan air zikir ini jadi oleh-oleh buat keluarga dan semua yang sedang sakit. Semuanya tutup mata. Biar zikir kita di akhir nanti diijabah Allah, kita awali dulu dengan bertaubat kepada Allah. Karena yang membuat doa tidak didengar masih ada dosa kedurhakaan yang menjadi penghalang, yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah. Bapak Ibu, tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya. Jangan ada yang lihat kanan kiri, jangan ada yang peduli dengan urusan teman-temannya. Sibukkan dengan urusanmu sendiri. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Teruslah tundukkan kepalamu. Semakin kau tundukkan kepalamu, semakin kau akan terus menyadari semua kebodohan masa lalumu yang pernah engkau lakukan kepada ayah ibumu. Teruslah tutup matamu. Semakin kau tutup matamu, semakin kau akan merasakan malam ini kehadiran ayah ibumu di hadapanmu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mendengar suara orang tuamu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memeluk tubuh ayah ibumu. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan orang tuamu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu malam ini, kebaikan apa, pengorbanan apa, kebahagiaan apa yang sudah engkau berikan untuk ayah ibumu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada mereka daripada memberi. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering durhaka daripada berbakti. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat mereka menyesal melahirkan kita. Teruslah tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat mereka menangis daripada tersenyum. Maka menangislah engkau malam ini. Menangislah, menangislah dan menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah membenci orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka yang penuh dengan keberkahan dari Allah, tapi kita pandang dengan tatapan amarah, kesombongan dan kebencian, ya Allah. Istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah menggoreskan luka di hatinya, ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami.
Jangan Engkau cabut nyawa ini sebelum kami bertaubat ya Rabb. Jangan Kau jadikan anak cucu kami kelak membalas semua kezaliman masa lalu kami. Berikan kami hidayah ya Allah. Berikan anak cucu kami petunjuk ya Rahman, agar kami bisa lebih baik dari sebelumnya. Agar anak cucu kami bisa lebih mulia dari kami ya Allah. Engkau yang maha menguasai setiap bentuk kejadian. Kami mohon kepadamu, bagi orang tua kami yang masih hidup, jangan dulu Engkau cabut nyawa mereka ya Rabb. Jangan dulu Engkau pisahkan mereka dengan kami ya Allah. Kami belum sanggup melihat jenazahnya. Kami belum kuat menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami kekuatan ya Allah, agar kami bisa membahagiakan ayah ibu kami di sisa-sisa umurnya. Ya Allah, angkat penyakit ayah ibu kami. Sehatkan badannya, kuatkan imannya, tambah semangat hidupnya ya Allah. Berikan kesempatan lagi ya Allah, agar mereka bisa berkumpul kembali di tengah-tengah keluarganya. Kalaupun Kau akan mencabut nyawa ayah ibu kami mohon kepadamu, berikan jaminan kematian husnul khatimah kepada mereka. Ya Allah ya Rahman, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon kepadamu, luaskan rezeki kami ya Allah. Luaskan harta kami, agar kami bisa menghajikan orang tua kami, agar kami bisa mengumrohkan keduanya, agar kami bisa terus beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Rahman. Kami rindu dengan mereka. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Kami rindu. Kami membayangkan kenangan indah ketika dahulu kami pernah makan bersama mereka. Kami teringat kenangan indah ketika kami sholat berjamaah bersama mereka. Kami teringat kenangan indah ya Rabb, ketika kami berbuka puasa dengan mereka. Kami bodoh sering menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Ketika mereka masih ada, kami malas mencium kening pipi dan tangannya. Namun ketika mereka sudah berada di dalam kubur, kami baru sadar, baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami bodoh ya Allah. Ketika mereka masih sehat, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Namun ketika mereka sudah dikuburkan ya Allah, kami baru sibuk mendatangi kuburannya. Kami bodoh ya Rahman. Ketika mereka masih hidup, kami tidak pernah punya waktu untuk menelponnya, mendengar suaranya, bercanda dengannya. Ketika mereka sudah pergi selama-lamanya, kami baru sibuk ngajak ngomong kuburannya. Kami baru sadar ya Allah, mereka ternyata mahal bagi hidup kami. Ketika mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya, kami rindu dengan mereka ya Rabb. Kami rindu. Kalau seandainya mereka malam ini ada di hadapan kami tidak ingin lagi melepaskan tangan mereka. Kami ingin mencium pipi dan keningnya. Kami ingin memeluk erat tubuh mereka. Kami ingin membisikkan ke telinganya bahwa kami kehilangan mereka. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan mereka. Kami menyesal belum sempat membahagiakan hidup mereka. Tapi sayang ya Rabb, mereka sudah pergi dari hidup kami. Kami hanya punya satu harapan lagi ya Allah. Bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu ya Allah. Engkau yang maha mulia, kami mohon kepadamu, muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya ya Rabb. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami ya Rabb. Engkau yang maha menerima taubat,
terimalah tobat kami semua malam ini ya Allah. Semuanya kita bertaubat berjamaah. Biar Allah hilangkan kesialan hidup kita. Biar Allah berkahi rezeki dan umur kita. Biar Allah jamin kematian kita husnul khatimah. Biar Allah ijabah semua hajat dan doa kita. Semuanya ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, cukup satu kali saja kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kubur. Pesan saya yang terakhir, jangan ciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidupmu. Engkau tidak pernah mengirimkan amal kebaikan untuk arwah ayah ibumu. Ingat bocoran dari Nabi. Orang yang sudah meninggal dunia di dalam kuburnya, nasib mereka kal ghariqil mutaghawwis. Kata Nabi, bagaikan orang tenggelam di tengah lautan. Mereka sibuk mencari pegangan. Pegangan mereka hanya amal-amal kebaikan. Dan mereka nggak bisa lagi menambah kebaikan mereka. Karena mereka sudah terputus hubungan dengan Allah. Mereka hanya punya satu harapan. Apa harapan mereka? Menunggu-nunggu kiriman kebaikan dari anak cucunya dan keluarga yang masih hidup. Maka ingat pesan Nabi. Uhduli mautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirim hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit ya Rasul? Ada dua. Satu doa, dua sedekah. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu semuanya. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Sebagai kado terindah kita untuk arwah ayah ibu kita. Guru kita, mertua kita, semua saudara yang sudah mendahului kita. Mungkin mereka sedang menangis malam ini, memanggil-manggil nama kita, menunggu hadiah terindah dari kita. Kita hantarkan surah Al-Fatihah ini. Semoga Allah ampuni dosa mereka. Allah luaskan kuburnya. Allah bahagiakan mereka dalam kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afina wa'afanhum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya orang tua kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah tambah keimanannya. Semuanya Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ajak Bapak Ibu, kita niatkan bersedekah untuk Palestina, beli airnya, dapat berkahnya, dapat zikir ruqyahnya, niatkan infaknya untuk amal ayah ibu kita yang sudah mendahului kita, dan niatkan itu jadi amal buat kita nantinya. Yang sudah pegang ajwa, buka tutup botolnya. Kita akan zikir berjamaah. Sembari ajwa ditebar, silakan Pak Hekal. Sembari ajwa ditebar, saya titip nomor WA saya, boleh? Biar pulang dari sini silaturahim kita tetap terjaga. Yang mau bertanya silakan kirim WA, saya hadirkan jawabannya insyaallah. Kalau ada keluarga yang sakit, ada yang meninggal dunia, informasikan ke saya lewat WA. Siapa tahu saya sedang berada di hadapan ribuan jamaah di lain kota. Saya ajak sama-sama baca Fatihah. Kita nggak tahu dari mulut siapa Al-Fatihah diijabah. Bapak Ibu, jarak boleh jauh, hati insya Allah dekat. Saya titip nomor WA, silakan dicatat. Langsung kirim WA ya, Habib, kami warga Curug Kembar. Itu saja. Nanti saya kirim ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. 08. Saya ulangi, 08 57 79 49, kosongnya 4 kali, 0000. Sekali lagi 08 57 79 49 0000.
hanya boleh WA, no miss call, apalagi video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Silakan kirim WA, sebutkan curug kembar. Baik, sembari ajwa ditebar. Subhanallah, lihat, apapun yang berbau Palestina, apapun yang berbau Quran, apapun yang berbau Zam-Zam, selalu dikerubuti di mana saja. Pasti mengundang berkah, Pak. Berapa banyak yang ikut zikir ruqyah ini penyakitnya diangkat oleh Allah. Siapkan air ajwanya, buka tutup botolnya, niatkan infaknya untuk Palestina, biar mengangkat doa kita cepat diijabah oleh Allah. Sembari air ajwa ditebar, kita bertasbih dulu sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, semuanya. Walhamdulillah wala ilah. Yang sudah pegang ajwa, cepat-cepat buka tutup botolnya biar energinya bertambah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Baik, yang sudah duduk buka tutup botolnya. Nanti pegang tempat yang dirasakan sakit di tubuhnya. Yang pertama nanti saya tuntun baca bismillah 3 kali. Lalu baca doa yang satu ini 7 kali. A'udzubillah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. 7 kali kita akan baca. Masya Allah, ajwa selalu di mana saja jadi rebutan. Nanti kapan-kapan saya hadir khusus ini kita zikir akbar, mau nggak? Mau? Nggak usah Mas Syarif nanti atur zikir akbar dan Al-Qur'annya. Baik. Semuanya sudah pegang tempat yang dirasakan sakit pada tubuhnya, ditekan, dicari. Kalau tidak ada yang dirasakan sakit, usap semua anggota tubuhnya. Sambil zikir, sambil diusap. Sabar, jangan rebutan. Baik, sabar. Kita bagi airnya biar enak dengan rebutan. Satu-satu. Catatkan namamu dalam sejarah hidupmu pernah menyumbang Palestina. Walaupun sedikit, tapi insya Allah jadi tanda cinta dan berkah. Haikal. Yang sudah buka tutup botolnya. Insya Allah nanti yang nggak dapat ajwa bisa hubungi Ustadz Syarif. Ya, hubungi panitia, nanti kita kirim ajwa selanjutnya. Kita buka agennya di sini nanti. Baik. Ini menunjukkan ajwa itu di mana saja. Di Kalimantan 1 hari 1 kontainer, Pak. Subhanallah. Airnya betul-betul sehat. Baik.
Sudah. Pegang tempat yang dirasakan sakit, dipegang. Dipegang tempatnya. Airnya dibuka karena air itu sifatnya hidup. Quran itu obat. Yang hidup kalau dipertemukan dengan yang obat akan jadi kekuatan yang sangat dahsyat. Baik, semuanya sudah, ikuti saya sambil dipegang tempat yang dirasakan sakit. Kalau saya sakit kaki sebelah kiri, dipegang, ikuti saya semuanya. Bismillahi. Lebih semangat, yang kompak makin semangat, kekuatannya makin dahsyat. Bismillahi. 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 A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Yang terakhir, a'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Nabi yang menyuruh kita sebutkan hajat masing-masing, tiupkan di airnya. Yang pertama, minta kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan Quran, keberkahan Zamzam, kemuliaan Palestina, keberkahan salawat, keberkahan majlis ilmu hari ini, mudah-mudahan ya Allah berikan kekuatan kepada air ini. Yang pertama, menjadi obat bagi siapapun yang meminumnya. Yang kedua, menjadi penerang hatinya, menjadi asbab hidayah anak cucu kita, menjadi penyemangat dia dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan, menjadi benteng dari wabah dan virus apapun juga, menjadi penenang hati kita yang gundah dan gelisah. Tiupkan di airnya, tutup dengan surah Al-Fatihah. Janji Allah dalam hadis kursi, wali abdi masa'al. Al-Fatihah kalau dibaca akan menjadi apa saja yang kau niatkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawafi qulubina wa ma nawafi qulubikum. Allahumma ja'al hadzal miyah shifaan liman syaribala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Semuanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan minum, baca bismillah. Niatkan, ada energi yang dahsyat nanti. Macam-macam saya pulang WA masuk nanti. Ngasih tahu ada yang sembuh ini, Masya Allah. Bapak Ibu jangankan racun, sihir hilang minum ajwa. Karena Quran menyatu di dalamnya. Bawa pulang, kasih anak, kasih keluarga yang sakit, insya Allah jadi keberkahan. Haikal dan Lakulub. Bapak Ibu tetap duduk di sini, jangan kemana-mana. Nanti setelah ini ada Ustadz Kiwil yang akan melanjutkan dengan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Terima kasih banyak. Titip salam untuk semua keluarganya. Tangan tidak bisa bersentuhan. Insya Allah hati saling mendoakan. Saya mohon izin nanti pulang duluan panitia. Karena saya ngejar pesawat subuh dari Halim. Mudah-mudahan doakan lancar, tidak macet. Mudah-mudahan insya Allah nanti saya ketemu lagi. Boleh nggak saya main-main lagi ke sini? Nggak usah ngasih saya nanti apapun. Cukup bantu Palestina saja. Kita niatkan zikir ajwa, ya. Kita bantu jihad bersama Quran. Nanti Ustadz Syarif yang atur. Nanti saya hadir insya Allah di waktu yang berikutnya. Terima kasih banyak. Titip salam untuk semua keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada surga di rumahmu. Jangan cari surga yang jauh sebelum dapat surga yang dekat. Tonton filmnya, berkah insya Allah. Assalamualaikum. Ayo, Pak Bob, foto. Abuya satu kali aja. Ayo. 3, 2. Oke.